Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli siddiqi wa ahli tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian tafsir surat Yasin. Ba'da salat zuhur siang ini, mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita kaji bisa menambah wawasan keislaman kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita awali kajian siang ini dengan membaca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memahami makna yang terkandung di dalam ayat demi ayat yang dimulai dari ayat 13 surat Yasin dan seterusnya, terlebih dahulu saya bacakan 3 ayat sebagai muqaddimah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون اللهم ارحمنا بالقرآن. واضرب لهم, dan buatlah perumpamaan kepada mereka. Ayat ini masih merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di tengah lingkungan penduduk Mekah, beliau dipersekusi, diintimidasi, ditolak, bahkan lebih dari itu beliau dilecehkan, dituduh gila dan lain sebagainya. Padahal ini merupakan salah satu peristiwa yang terus-menerus berulang sepanjang zaman hingga hari kiamat. Di antara ciri orang yang menyampaikan risalah kebenaran pasti akan ditolak. Tidak semua yang disampaikan oleh para nabi itu diterima dengan senang hati, dengan lapang dada. Kebanyakan para utusan-utusan dari mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga kerap mengalami persekusi, mengalami penolakan. Maka kalau ada pengajian kok adem ayem seperti ini, ruangan ber-AC, apalagi ada snack makan siangnya, itu luar biasa. Padahal dulu nabi-nabi itu berdarah-darah ketika mereka berdakwah menghadapi berbagai macam ancaman, bukan hanya fisik, bahkan juga menghilangkan nyawa, sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan rasul. Maka tidak sedikit nabi itu yang down, mereka merasa tidak sanggup, tidak berdaya, sehingga sampai Allah membuat perumpamaan melalui peristiwa-peristiwa yang dialami oleh nabi-nabi terdahulu, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkecil hati. Dan memang ini kuno sampai zaman berakhir akan berulang siklus seperti ini. Kalau materinya masih enak-enak mungkin adem ayem, tapi kalau materi yang disampaikan itu kadang mengiris-iris, menyayat-nyayat, bahkan menyentuh hal-hal yang private, wah itu berbahaya. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai benalu yang dianggap oleh mereka
dapat berpotensi memecah belah dan lain sebagainya, maka sebelum Rasulullah SAW diutus itu mereka amat sangat sayang dan amat sangat percaya kepada beliau. Tidak ada orang yang lebih dicintai oleh masyarakat Arab saat itu kecuali Rasulullah, kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih dipercaya kecuali Muhammad. Namun begitu Rasulullah diangkat menjadi nabi, mulai ada kebencian, mulai ada permusuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadrib lahum masalan." Wahai Muhammad, buatlah perumpamaan untuk mereka. Mereka di sini adalah orang-orang kafir Quraisy, bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah dan dialami oleh masyarakat saat itu tidak jauh beda dengan yang dialami oleh nabi utusan dan juga masyarakat yang di masa lampau. Buatlah mereka sebuah perumpamaan ashabal qaryah terkait dengan penduduk negeri. Beberapa literatur tafsir itu menyebutkan yang dimaksud dengan qaryah, negeri atau negara ini adalah Antioquia atau Antokia. Kalau sekarang kita lihat di peta, itu ada di wilayah Turki Selatan. Di mana saat itu, sebelum sekarang ya, di masa itu abad ke-2 atau ke-3, pada saat itu ada utusan yang diutus dari generasi Hawariyun. Di antara pengikutnya Nabi Isa alaihissalam itu yang disebut dengan Hawari atau Hawariyun. Hawari itu maknanya adalah pengikut setia. Pengikut setia Nabi Isa alaihissalam yang mendakwahkan agama Nasrani. Karena pada saat itu Konstantinopel atau Bizantium itu masih berada di wilayah kekuasaan Nasrani atau Roma Timur. Maka pada saat Hawariyun ini berdakwah ke penduduk negeri yang oleh para mufassir disebut Antokia itu, mereka mengalami hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika mendakwahkan Islam. Idja'ahal mursalun, ketika ada beberapa utusan berdakwah ke negeri itu. Atau kalau sekarang di Muhammadiyah itu ada istilah mubalik hijrah, atau mungkin ya dai atau jamaah tablik atau beberapa ustadz yang berdakwah ke sebuah kampung. Ketika mereka mendatangi kaum tersebut, id arsalna ilaihimus naini, pada saat kami, kata Allah, mengutus 2 orang kepada mereka, hanya 2 orang, padahal 2 orang loh ya, beda dengan yang dialami oleh Rasulullah sendirian saat itu. 2 orang yang dikirim ke daerah tersebut, fakadzabuhuma, maka penduduk negeri itu langsung mendustakan keduanya. Mereka tetap tidak mau menerima dakwah yang dilakukan atau yang disampaikan oleh 2 dai, 2 utusan itu. Fa'azzazna bisalis, maka kata Allah, kami tambahkan 1 lagi sehingga menjadi 3 kelompok, 3 orang. Faqalu, namun mereka tetap mengatakan, ketika 3 orang ini kembali berdakwah di kampung yang sebelumnya mereka mengalami persekusi atau penolakan itu, faqalu, mereka para dai-dai ini mengatakan, inna ilaikum mursalun, kami ini hanya utusan, kami ini hanya berdakwah, kami ini hanya mengajak kebaikan, tidak mengajak yang lain. Qalu, akan tetapi mereka penduduk negeri yang mendustakan itu mengatakan, ma antum illa basyarum misluna, kalian itu hanya manusia sama seperti kami. Rupanya mereka beranggapan bahwa utusan yang diutus kepada mereka itu sama sebagaimana mereka. Maksudnya yang mereka inginkan, yang diutus kepada mereka itu bukan manusia, tapi malaikat. Kalau sama-sama manusia kami tidak butuh. Kalau masih sama-sama manusia kami tidak perlu. Kami akan percaya kalau seandainya yang datang kepada kami, yang berdakwah kepada kami itu mungkin malaikat atau makhluk yang memiliki supranatural gitu. Ini kan wajar ya.
Biasanya orang itu tidak mudah percaya ketika ada sesuatu yang baru. Wa ma anzalar rahmanu min syai', dan Tuhan yang Maha Rahman tidak menurunkan sesuatu, in antum illa takdzibun, kecuali kalian adalah para pendusta. Jadi memang konsekuensi seorang dai itu didustakan, tidak langsung diterima. Nah, ini adalah awal dari 3 ayat yang sebetulnya masih memiliki kelanjutan atau satu kesatuan dengan ayat-ayat berikutnya sampai ayat ke-27. Namun kesempatan ini saya bacakan beberapa ayat saja yang sekiranya menjadi awalan dari bagaimana perjalanan para utusan ini dari mulai didustakan sampai dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, termasuk pada ayat berikutnya, qalu rabbuna inna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Jadi terjadi adu argumen. Kata para utusan ini, sesungguhnya Tuhan kami mengetahui kami ini hanyalah seorang utusan, dan wa ma alaina illal balagul mubin, kami menyampaikan risalah atau berdakwah kepada kalian dengan membawa bukti yang nyata. Qalu, justru ungkapan mereka menyebabkan semakin terjadinya kemarahan penduduk negeri tersebut dengan kembali menuduhkan mereka, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami mengalami tatayyur. Tatayyur itu sebuah ungkapan kesialan yang mungkin masih berlaku di era modern saat ini. Bapak Ibu mau berangkat kerja, begitu sampai di pintu kejatuhan cicak, telepok gitu. Akhirnya nggak jadi kerja, milih kembali ke rumah, rebahan, selimutan, tidur, karena diyakini kalau kejatuhan cicak nanti akan mengalami kesialan. Itu namanya tatayyur. Termasuk anggapan yang mungkin tidak rasional, melihat ular atau melihat tanda-tanda akan terjadinya bencana, itu termasuk tatayyur. Anggapan-anggapan hoax atau anggapan-anggapan tentang misalnya makhluk tertentu atau fenomena tertentu yang dikaitkan dengan bencana, itu bagian dari tatayyur. Kan sering lah, walaupun mungkin otak-atik gatuk juga bisa. Misalnya sebelum terjadi bencana alam, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan kami melihat ada hewan apa atau ada fenomena apa, itu bagian dari tatayyur. Nah, penduduk negeri itu beranggapan bahwa mereka para dai yang datang kepada mereka atau datang di lingkungan mereka, berdakwah di negeri mereka, itu membawa sial, membawa bencana yang menyebabkan terjadinya berbagai macam bencana yang menimpa mereka. La illam tantahu, sampai mereka mengancam, jika kalian tidak menghentikan dakwah kalian, lanarjumannakum, niscaya kalian akan kami hajar, kalian akan kami rajam, walayamassannakum minna adzabun alim, bahkan kalian akan kami siksa dengan siksaan yang amat menyakitkan. Jadi berat, tugas dai itu berat. Kalau pro ya, apalagi isi materi kajiannya menyenangkan seperti stand up komedi, pasti jamaah seneng. Tapi kalau sampai menyinggung-nyinggung hal-hal yang sensitif, wah pasti terjadi konflik. Nah, biasanya kenapa terjadi konflik, kenapa terjadi penolakan? Banyak faktornya. Tidak selama-lamanya konten yang disampaikan oleh dai itu bertentangan dengan adat istiadat kebiasaan masyarakat sekitar, tapi juga karena faktor sakit hati. Memang sebelumnya ada sakit hati. Orang itu kalau sudah tidak suka, sakit hati, wahing saja dicurigai. Tahu wahing, Pak? Bersin saja dicurigai. Pokoknya serba salah. Orang itu kalau sudah tidak suka dengan seseorang, itu pasti akan dicari-cari kesalahan. Sama orang itu kalau hatinya sudah terkunci, hatinya sudah mati, apapun yang disampaikan walaupun benar tetap akan ditolak. Begitu pula sebaliknya. Kalau kontennya misalnya tidak benar, ya harus ditolak. Tapi kalau benar,
Kenapa ditolak? Bisa saja selama ini yang kita anggap benar itu ternyata berseberangan, bersebaliknya. Begitu pula sebaliknya, atau yang kita anggap salah itu ternyata benar, di mana selama ini kita belum mengetahui literasi atau referensinya. Nah, maka pentingnya memiliki kemampuan open minded untuk menerima informasi, mengelola, tidak langsung menolak, tidak langsung menghakimi, apalagi ikut-ikutan. Selama ini kan terjadi banyak sekali, misalnya dai-dai di beberapa daerah ditolak, belum sudah bikin spanduk, kami menolak Ustadz A, B sampai Z, atau kami menolak kedatangan syekh siapa. Bisa jadi penolakan itu ada muatan politis, bisa jadi memang tempat di mana dai yang akan berkunjung itu memiliki pemahaman yang berbeda dengan dai yang akan datang. Hal itu wajar. Tapi kalau kemudian ya mereka memahami apa yang sebetulnya akan disampaikan, kalau yang disampaikan itu selama dari Al-Quran, selama dari hadis, tidak melenceng dari Al-Quran dan hadis, ya seharusnya tidak perlu ditolak. Itu bagi yang dewasa, bagi yang memiliki pemikiran yang dinamis. Tapi tidak semua orang punya pemikiran seperti ini. Ada yang sangat kaku, ada yang radikal, ada yang tekstualis. Bahkan di daerah tertentu, ya, saya tidak menyebut namanya karena ini termasuk rasis. Tidak saya sebut namanya. Jadi dengan bangganya mereka mengatakan, alhamdulillah di sini semuanya Islam kecuali Muhammadiyah misalnya. Jadi seolah-olah mereka beranggapan Muhammadiyah itu bukan bagian dari Islam. Atau begitu pula yang Muhammadiyah bangga dengan kemuhammadiyahnya dan menyalahkan yang lain. Kelompok yang satu menyalahkan kelompok yang lain, atau ada ustadz kelompok tertentu tidak bisa diterima di kelompok yang lain. Itu hal yang wajar. Kalau yang menjadi masalah itu hanya masalah-masalah khilafiyah, nah itu masalah. Padahal sesungguhnya itu hanyalah masalah khilafiyah yang sebetulnya tidak keluar dari konteks Islam. Namun ya gimana lagi, namanya pemikiran atau karakter penduduk yang memang tidak bisa diberikan pemahaman secara langsung. Oleh karena itu fenomena seperti ini kalau dalam konteks yang disampaikan atau yang didakwahkan oleh para nabi saat itu adalah kebenaran, yang mereka melihat dengan jelas kebenaran itu disampaikan, namun karena hati mereka sudah terlanjur sakit atau berpenyakit, mereka menolak dan menuduh para nabi itu dengan tuduhan yang bermacam-macam. Nah, akhirnya mereka mengklarifikasi, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Mereka mengatakan, ya para utusan-utusan ini, sesungguhnya kemalangan, musibah, bencana yang terjadi pada diri kalian itu bukan kami, tapi karena kekufuran kalian. Bukan kesalahan kami, bukan karena dakwah kami, tapi karena kesalahan kalian. Bal antum qaumum musrifun, bahkan kalian adalah termasuk kaum yang melampaui batas. Ini adalah sebuah dialog yang akan terus-menerus terjadi, pertentangan antara yang hak dan yang batil, sampai nanti endingnya akan kita ketahui siapa yang benar-benar berada di kebenaran dan siapa yang berpihak pada kebatilan. Nah, hanya Allah yang bisa menghukumi mereka sampai pada akhirnya mereka yang mendustakan itu akan mendapatkan azab di dunia dan juga di akhirat, sedangkan para nabi dan para rasul itu akan mendapatkan kemenangan. Intinya, sampai kapanpun antara hak dan batil itu akan terus menerus mengalami konfrontasi dimanapun. Tidak akan bisa berdamai antara kebenaran dengan keburukan, sehingga kita dituntut untuk memilih di pihak mana. Yang jelas apabila kebenaran itu telah datang, kebatilan pasti akan lenyap. Dan biasanya kebenaran itu walaupun hanya sendirian akan tetap dikenang menjadi kebenaran.
Begitu pula kebatilan walaupun mungkin mendominasi dan amat sangat banyak, pasti akan lenyap, pasti akan hilang. Sebagaimana ya, kalau zaman Nabi Musa versus Firaun, ya, Nabi Musa itu sendirian, hanya ditemani saudaranya Nabi Harun. Pengikutnya tidak banyak, kebanyakan orang-orang tidak mampu, tidak berdaya, kaum miskin, anak kecil, perempuan. Sedangkan Firaun itu punya segala-galanya. Tidak hanya kekuatan, tidak hanya relasi, tapi juga segala-galanya. Tapi karena Nabi Musa membawa kebenaran dan Fir'aun membawa kebatilan, kebenaran akan tetap mencari jalannya sendiri. Pasti akan menang dan sampai saat ini dikenang sebagai sebuah sejarah. Sebagaimana juga bangsa kita dan juga Wali Songo dulu ketika mereka menyebarkan ajaran Islam, termasuk juga para asatid, para kiai, para ulama, bahkan pernah mengalami pergolakan batin dan pertentangan yang luar biasa. Sampai kalau di bulan September itu kita sering kembali diingatkan bagaimana dulu ya pesantren Gontor akan dibakar atau diprovokasi atau mungkin juga diancam, banyak kiainya yang kemudian dibunuh, tapi sampai saat ini masih eksis, masih melahirkan ribuan para alumninya. Oleh karena itu kebenaran sampai kapanpun akan tetap senantiasa menang. Begitu pula sebaliknya kebatilan dibungkus dengan bungkus apapun akan tetap lenyap. Karenanya kita belajar bagaimana sejarah itu akan berulang. Karena sejarah walaupun beda waktu dan juga beda tempat, bahkan beda tokoh, tapi ini akan terus menerus berulang antara hak dan yang batil. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk selalu memihak kepada yang hak, yang benar, dan Allah jauhkan kita dari segala sesuatu yang membawa kepada kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kisah berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah jaga kesehatan kita. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.